ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Monggo semuanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wa syukurillah. La khalaqata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat jawabnya yang semangat. Kalau cuma alhamdulillah itu belum sehat. Monggo semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa keajunannya panjenengan sehat? Kalau Umi seluruh guru sudah pirsa kondisi saya sekarang. Karena memang saya sekarang lagi berjuang, diberi Allah hadiah penyakit yang paling membunuh di dunia. Saya terserang diabetes, Bapak Ibu, yang sudah sempat di angka 700 ya. Makanya kenapa saya harus duduk kursikin, karena dalam minggu ini tuh setiap hari parenting. Karena banyak orang dia sudah pirsa kalau saya kalau hanya Sabtu Minggu pasti akan kerepotan buat jadwal. Akhirnya sekarang diminta sampun selonggarnya Kak Ajun, saya bersyukur alhamdulillah Allah mudahkan waktu. Kan nanti malam saya juga parenting lagi. Karena saya itu bersyukur banyak sekolah yang berkenan bikin acara parenting karena ini penting. Kalau kita pingin anak kita hebat, yang hebat dulu sinten? Iya, kurang semangat ya jawabnya. Iya, kalau punya anak yang sabar dulu siapa? Orang tua. Yang kedua, saya sakit jantung Bapak Ibu, infeksi selaput jantung. Yang saya hanya boleh aktivitas sebenarnya hanya 30 menit saja. Tapi jenengan lihat profil Kak Ajun seperti itu. Dan ini bukan tempat baru buat saya, wong saya lahirnya juga di Jukir sini. Saya sekarang kalau pulang ya ke orang tua saya di Kuaron, walaupun memang saya jarang pulang dan jujur saya tidak hafal Jombang. Karena abah saya itu Masya Allah, Umi pasti kenal ya dengan abah saya. Jam 12 siang, rumah saya harus sudah dikunci. Kalau beliau sudah pulang, akhirnya saya itu boleh main kemana ke sini. Umi itu pun Mas Yusni, saya panggilnya di Yusni. Mas Yusni sama Mbak Mira itu ya kita jemput-jemputan gitu. Boleh main kalau ke tempatnya Mas Yusni. Ya saya ada ke sini. Saya ke sawah situ aja diajak anak-anak, ayo masuk. Ajun, panggilan saya dulu kan Cancun ya di sini. Makanya jadi Ajun itu. Anak-anak saya di jalanan di Kota Malang manggil saya Kak Ajun, itu yang saya pakai sampai hari ini. Semoga nama itu berkah. Dan ternyata di Google justru nama itu Bapak Ibu yang ditandain Google. Sekarang kalau orang buka Kak Ajun itu langsung muncul. AI saja sekarang langsung nandain. Jadi ini bukti bahwa era digital itu semua serba cepat. Semua serba cepat. Saya mohon maaf sebelum bisa masuk materi, nanti saya cek ya kondisi panjenengan semua. Seperti guru-guru di sini tuh dicek dulu sama Kak Ajun sebelum pelatihan. Kalau galau nanti panjenengan tidak bisa memasukkan materi dengan baik. Apalagi kalau saya dipelototi, saya takut Ibu. Ada yang sudah gini soalnya. Iya, coba tangan ke atas semuanya. Yang enggak angkat tangannya, saya minta nanti di sini sama Kak Ajun. Bapak, ayo kita belajar dulu ya, kan parenting ini kan belajar orang tua. Tangan ke atas, yang tinggi, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke pipi, tangan ke perut, tangan ke telinga, sikap dengan baik, hap, gitu ya, tapi yang semangat. Tangan ke atas,
Tangan ke perut, tangan ke pipi, tangan ke telinga, tangan ke alis, sikap dengan baik. Nggak semangat. Tangan ke atas, tangan ke pipi, sikap dengan baik. Pintar, bisa bangun pagi ya. Tepuk tangan dulu bersemua. Iya. Mohon maaf ayah bunda, dalam Islam usia terbagi. Sabar. Mohon maaf saya mau nanya jujur. Ya nggak pernah marah angkat tangan. Umi semua sudah marah ini. Bu Muti berarti sering parenting ya. Ya nggak pernah berbohong sama putra putrinya angkat tangan. Oh ada yang angkatnya cuma segini. Terakhir ya nggak pernah ngerasani orang lain. Oh ini efek digital ya. Oh iya oke deh. Saya izin ikuti gerakan Kak Ajeng ya. Untuk mengecek konsentrasinya ya. Tangan kanan seperti ini. Yang tidak mengikuti nanti maju ke depan ya. Tangan kiri seperti ini. Bismillah. Ya, biar otak kanan kirinya seimbang dan sehat sambil senyum. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ibu bukan gini loh ya. Ini nggak ada efek otak. Coba diulang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya. Alhamdulillah banyak yang galau. Lagi, bismillah tangannya dirapatkan. Bismillah, buka. Ibu nggak pakai tremor. Lihat Kak, tenang. Buka, tutup, buka, tutup. Semua guru di sini juga kami minta ini. Terus saya ini orang cukir tapi kenjenan ini kok banyak gini. Ini hanya 1. Bismillah monggo 1. Ayah 2. 1, 2. Ada yang sampai gini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya malah kayak ujian. Tepuk tangan dulu buat semua. Kurang semangat tepuk tangan lagi. Tepuk itu adalah terapi. Jadi kalau putra putri panjenengan tepuknya menyila gini tidak ada efek ke otak. Tepuknya harus jari ketemu dengan jari. Tepuk lagi semangat. Sikap baik. Memang sekolah 2.500 halaman. Ya. Tapi kalau panjenengan 1 jam berapa halaman Ibu? Iya buru-buru Kajun, apalagi sekarang scroll kan hanya gini ya. Jadi bukan buka gini. Itu yang bikin sewu anak-anak kita tangannya cenderung kaku dan otak kanan kita simak karena tangannya hanya gini. Kelumpuhan saraf sangat mungkin terjadi. Saya tidak pegang HP Bapak Ibu karena setelah saya kena neuropati diabetes, saya selalu bawa tas, tapi saya masukkan di tas. Karena kalau HP itu saya pegang, pasti nanti tangan saya itu langsung lengket. Kalau nanti nggak percaya, monggo. Bapak boleh maju ke depan 1? Yang berani, ayah hebat. Ayah, where are you? Hello. Bapak sini, 1 orang saja. Padahal kalau anak, ayo dik, lomba maju. Sekarang ayah, saya minta maju. 1 saja, ayah. Yang berani 5. Nggak berani sama mama nanti 4. Ayah hebat silakan 3. Masya Allah keren sekali penduduk jukir 2. Kamu sah dijemput 1. Silakan kamu saya milih segera kamu sah. Karena langsung dipraktekkan soalnya. Iya, cuma mempraktekkan efeknya HP. Kamu sah silakan lah. Iya, oh mama semua. Bapak mau? Iya Bapak? Iya, biar cepat yuk. Semangat. Siapa Bapak hebat yang berani terima tantangan Kajun ikutan? Alhamdulillah tepuk tangan. Senangnya kalau ada ayah yang mau maju ke sini Bapak naik ke panggung. Bapak bawa HP? Nggak bawa? Nggak bawa 1 pun? Tinggal HP-nya kamu sah? Ini ada. Oh ada. Boleh kakak antarkan ke sini nak. Ini judulnya keren soalnya era digital ya. Ini HP Bapak. Ya. Bapak nggak mau HP-nya ya?
buat saya ya. What's your name, Father? Okay, what is your address? You come from here also? Bandung? Oh, Bandung, Jawa Barat? Bandung Kencur. Bandung Kencur. Saya pernah dengar itu, Bandung Kencur, tapi saya nggak tahu itu di sebelah mana. Nggak apa-apa, Bapak sini Bapak. Beliau humoris ya? Tangannya seperti kacung gini. Tangannya seperti ini. Beliau saja Ibu. Seperti ini ya. Bapak akan duduk sini. Ini ditahan yang kuat karena mau kacung turunkan ya. Yang kuat, kurang kuat. Wah, kurang kuat lagi. Wah sekali Bapak, sarapan apa? Ayam 1 ekor? Oh, nasi uduk. Gara-gara nasi uduk kuat sekali ya. Saya kembalikan, mohon dimasukkan di saku. Tidak ada rekayasa ya, itu HP beliau. Lagi Bapak ini, yang kuat. Monggo silakan anak-anak dengan HP selama-lamanya, biar nanti energinya semakin habis. Tumor, kanker, saya sudah pernah dampingi anak, tangannya sudah gini. Dan air matanya keluar terus, dan itu udah iritasi, dan dia kalau ngomong gini-gini. Kok udah gitu, baru jenengan akan menangis semua. Tapi kalau kejadian, yuk, mau yang mana? Yang penting ada yang senang ya. Gitu. Sekarang banyak speed delay karena pola asuhnya pindah ke HP gitu. Terima kasih ya Bapak ya, sama Kak Ajun. Terima kasih Bapak nasi uduk. Iya, tepuk tangan yang semangat dong. Iya, sekarang kita lihat yuk Kak Musa, ada adik kecil ditawari Al-Quran dan ditawari HP. Apa yang terjadi? Itu lihat. Nggak mau loh Bunda. Dikasih HP nggak mau, Al-Qurannya dipegang kuat, diminta juga nggak boleh. Padahal nggak bisa bicara, dia ngerti, dia suka Al-Quran. Mohon maaf, Bos, Kak Musa, nanti pulang dari sini percobaan seperti ini ya. Anak-anak ditawari Al-Quran dan HP. Kira-kira milih yang mana? Loh, semangat sekali. Berarti semuanya gitu ya? Iya. Putri saya, karena saya itu sering keliling, ibunya juga ngajar, akhirnya kan sama pengasuh budenya. Diajaklah ke rumah eyangnya, di rumahnya wifi-nya keren. Umur 3 tahun, sepupu saya itu keren main HP. Diajarilah putri saya waktu itu umur 3 tahun, sudah bisa Free Fire dan Mobile Legends. Umur 3 tahun. Saya tahunya Bapak, waktu saya ajak pulang ke rumah neneknya di sini, anak ini melompat, terus menggigit sukarelawan saya, digigit, dicakar. Terus saya kaget, saya panggil, adik kenapa sayang kok bisa gitu? Oh Dedi sih nggak tahu, sekarang ada game bagus loh katanya kakak sepupu. Apa nak? Mobile Legends itu jurus baru. Aku nyontoh jurus baru. Akhirnya saya peluk, saya busuk. Maaf ya nak ya, Dedi tidak suka. Ayo adik, mohon maaf, tidak lagi itu boleh. Nanti kita cari permainan yang lain. Dan itu mohon maaf, apakah bisa hilang Bapak Ibu? Tidak. Walaupun hari ini saya bersyukur putri saya mondok ya. Kemudian kan nggak pegang HP, dia pun tahu, dia pun mau. Kalau lagi pegang HP, saya minta maaf deh, HP-nya dipinjam Dedi, dikasihkan. Itu saya sudah sangat lega sekali. Karena mohon maaf, kalau sudah kecanduan, sangat beresiko sekali. Ibaratnya kalau kita ada air dalam botol, kemudian air itu dikasih tinta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, berwarna ya, bisa dipisah warnanya. Botol harus dengan reaksi kimia yang sangat kuat. Kalau sudah seperti itu, anak kemasukan YouTube lagi. YouTube itu tidak ada screen-nya. Kalau di Indonesia beda di luar negeri, tidak ada controlling system by Google yang semua orang tuh seharusnya pakai itu. Family controlling itu sudah ada, tapi banyak orang Indonesia tidak pakai itu. Akhirnya anak-anak yang lihat ya terpapar dengan iklan, sementara iklannya banyak yang tidak
edukatif gitu ya. Oke, sekarang jujur yuk, ayah bunda yang pengen anaknya sukses dunia akhirat angkat tangan. Allah sesuai perasaan kami, kalau jenengan segini nanti nggak dikabulkan sama Allah, diturunkan. Jangan sampai nggak angkat tangan. Siapa yang pengen diantarkan anaknya ke Baitullah? Oh, yang tinggi, kurang tinggi. Siapa yang ingin membukakan anaknya, membukakan pintu surga kita? Dua tangannya, kurang tinggi, digerakkan, kurang cepat, lebih cepat lagi, ke depan. Lihat ke pegang dagunya segera-segera. Dagu ibu, bu, dagu. Astagfirullah. Kok ya nyontoh saya salah tau nih. Oh saya gini, dagu yang gini. Dagu ibu baru tapi jenengan bisa salah. Sudah kalau anak salah, gak usah kita bisa salah. Satu kali bentakan miliaran sel otak anak hangus. Saya di SMA 2 Jombang sama Mas Yusni, saya pernah ranking 26. Saya Umi ranking 26. Terus hadiahnya tadi tuh Umi, saya kemana-mana itu. Teman saya Umi 26, dosen ITS sekarang. Ya jadi mohon maaf, jangan sampai kita berpikir, oh ini anakku rek. Sekarang yang ranking 1 di kelas saya jualan online, hanya di rumah. Saya sampai bilang ke beliau, ya mbak, beneran tak? Iya Kak Ju. Enggak, jenengan bohong, saya sampai datang ke rumahnya. Inilah tempat aku belajar sama dulu di sini. Jenengan pointer, mau ranking paralel saya SMA 2 Jombang itu kan berarti anak paling pinter saya SMA 2 Jombang. Itu beliau hari ini hanya ibu rumah tangga, jualan online. Jadi kalau hari ini panjenengan anak-anak tidak bahagia, kasihan. Di Rodul Hima sudah kelasnya sentra, dipastikan anak-anaknya pasti bahagia. Jadi kalau udah di rumah cukup ditemani agar dia juga tetap bahagia. Kayak itu anak-anak bermainnya, lihat sekolahnya langsung bermain. Karena emang bermain itu terapi Bapak Ibu. Saya melihat di negara maju, di sana itu anak-anak kebanyakan bermain saja. Terus saya tanya, kok anak-anak nggak masuk kelas, kenapa? Oh jangan Kak Ajun, di sini anak jarang main, apalagi kalau musim salju. Mereka sudah nggak sekolah. Jadi kalau sekolah harus bermain. Tapi kenapa ya anak di negara maju hanya 5 mapel tapi pinter-pinter semuanya? Karena mereka tidak stres. Gitu. Paham semuanya Bapak Ibu? Oke, kita lihat Cina ya. Silakan Kak Musa. Di Cina itu anak TK-nya apakah disuruh calistung? You know what Chinese kindergartens are like? While kids in other kindergartens eat, sleep, and play games, kids in this Chinese kindergarten do laundry and cook, learning self-reliance. They have outdoor skills proportionate to their height, and they make their own meals every day, from washing and chopping vegetables to cooking. They eat their own cooked meals with such gusto you'd think they're licking a plate's clean. After eating, they voluntarily clean up and even line up to wash dishes. The principal assigns tasks based on the kid's interests and once with their hands on skills. They start working right after meals, making baskets or knitting scarves for themselves. Kalau di Indonesia, wah, bawa tas saya, jangan dek, capek nak, ini sini mama aja, mama jangan, nanti capek. Mana yang dibantu. Akhirnya sudah besar lagi, dia semakin manja, jadi raja dan ratu, nyuruh, ma ambilkan ini bu. Akhirnya curhat ke sekolah, Kak Jun, anak saya kok nggak mandiri. Karena dari kecil bisa jadi sudah kita jadikan raja dan biasa dilayani. Ya, waktu saya di Australia kan tinggal di rumah orang yang mohon maaf beliau seorang ibu tapi kerjaannya nyopir tronton. Ibu. Terus anaknya kan bangun. Saya penasaran, anak ini ditanya apa ya? Ternyata sama ibu ini hanya ditanya gini, hello honey, good morning, are you hungry? No. Terus sudah langsung ditinggal sama ibunya. Terus saya tanya, ma, kalau di Indonesia nggak bisa ma gini, berarti ayo deh segera nak, sarapan nak, ayo mama sudah itu cuma gitu, hello honey, are you hungry? Kamu lapar? Enggak. Oh ya sudah ditinggal sama mamanya karena bilang enggak. Loh ma, kalau nanti lapar? Kak Jun, kalau dia lapar pasti dia akan datangi saya dan akan mencari. Saya benar-benar penasaran, saya tunggu. Ternyata benar. 30 menit kemudian
Mama, I'm hungry. Oke, come here please. Dan ditawari hanya gini, Mama punya ini dan ini, kamu yang mana? Sudah itu aja. Kalau Indonesia, apa nak? Nasi uduk, bakso, soto, gulai, atau online, silahkan pilih sendiri. Akhirnya anak kita jadi apa? Konsum. Iya, suka ini itu nggak bisa dikendalikan karena kita yang membuat mindsetnya yang sesuai judulnya itu era digital. Anak-anak jadi pragmatis, orang tua jadi pragmatis, semua jadi pragmatis, semua harus gerak, harus terlaksana, harus terwujud, padahal semua butuh proses. I can speak English well, but because I go to every country, so I can speak English with this style. Jadi Kak Ajun bisa bahasa Inggris bukan saya belajar, karena saya ingat saya waktu mohon maaf di sekolah bahasa Inggris saya tidak bagus. Tapi karena saya kebentur dengan keadaan di sana menghadapi orang bahasa Inggris, saya nggak mungkin pakai bahasa Jawa Bapak Ibu. Pasti nggak ada yang menyapa saya, nggih. Saya kan sekuat tenaga. Bismillah ya Allah mampukan saya harus bahasa Inggris, Anak-anak juga prosesnya kan seperti itu. Anak-anak kalau kita paksa, nun sewu ayah bunda, jenengan saya kasih rawon 1 bulan penuh purun mboten. Kenapa? Bosan. Iya, bosan, enek ya. Juga kita anak nanti malam gini, Dek, belajar. Ayo belajar. Besok lagi belajar, nak. Besok lagi, ayo belajar. Lama-lama apa mah belajar ya? Aku udah tahu. Anak-anak sudah gitu. Dan anak sekarang kan capek mah nulis lagi, bener apa mboten? Iya, karena apa? Anak-anak sekarang konsentrasinya pendek karena banyak visual, melihat yang bergambar bergerak, melihat kita yang tidak senyum, sudah selesai. Gitu ya. Next, kamu tepuk 1. Oh, kurang semangat. Prok. Yes, Allahu Akbar. Gitu ya. Tepuk 1. Yes, Allahu Akbar. Lihat ini singa, Bapak Ibu. Dipeluk ya. Bapaknya dipeluk singa ya, Bapak Ibu. Ini kan bukan rekayasa ya, ini asli. Oke. Apa yang dilakukan Bapak ini? Apakah dibentak-bentak singanya? Hanya dikasih kode gini. Pause. Kacung duduk ya. Ibu, Bapak, itu singa ya, binatang yang sangat buas. Monggo nanti, ayo kita rekreasi ke Prigen, Taman Safari. Tapi jenengan saya lepas di kandang singa. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, berarti diterkam. Itu bukti bahwa singa sebuas itu mengerti bahasa. Iya, kasih sayang, bahasa hati. Makanya mohon maaf yang hari ini masih ngajari anaknya dengan 1 kali bentakan miliaran sel otak anak akan hangus, dan itu yang membuat anak kita memorinya mohon maaf jadi dia mudah lupa, ingat dan konsentrasinya menurun. Apalagi dengan anak-anak nanti liburan full HP, tambah nanti pada saat masuk sekolah lagi pasti akan moodnya akan gini lagi, dan guru-guru naikkan itu berat sekali Bapak Ibu. Saya pernah jadi guru TK soalnya tahun 2001 saya guru TK. Kalau ada anak yang wah keliling, saya bagian yang mangkung, gendong, ngayunin gini. Kemudian belum dijemput ya saya mangkuk gitu ya. Dan saya guru TK itu benar guru, karena apa? Gendong sambil ngajar. Saya masih ingat waktu saya dulu jadi guru TK, SPP-nya 15.000. Sudah gitu kalau kita salah gitu, ada ibu yang wah sudah siap datang ke sekolah dan pasti akan panjang sekali. Dan akhirnya ustadzah kami nangis, mesti nangis. Akhirnya saya bagi tugas, ustadzah fokus di kelas, Kajeng yang menemui ibu-ibu yang baik. Setiap kali ada yang mau ketemu saya mesti, maaf ibu dengan saya saja ya, ustadzah lagi demi anak-anak, karena damping anak mereka saes dulu. Apalagi ada yang harus ke kamar mandi, kan bersihkan, belum nanti di kelas ini. Dan itu saya yakin bu guru kalau udah pulang capek sekali.
Panjenengan masih ingat waktu pandemi mau seperti itu lagi Bapak Ibu? Naudzubillah ya, itu masih COVID-19, belum COVID 100. Naudzubillah. Saya pernah ke tsunami Aceh, sekarang ada Pre for Sumatera. Terus kemudian ada sahabat saya pulang ke Aceh untuk membantu di sana. Beliau menyampaikan ada 3 desa hilang dengan penduduknya juga. Tidak ada bekas sama sekali. Kemudian ada pertanyaan, Kak Jun, dosanya orang Aceh itu apa? Dulu sudah kena tsunami, sekarang kena banjir bandang. Padahal Serambi Mekah. Saya melihat sendiri, saya kan dulu berbulan-bulan di Aceh waktu tsunami gitu. Saya melihat di sana tidak seperti yang kita bayangkan saestu. Jadi itu cara Allah mengingatkan kita semuanya. Hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak jadi anak baik, yang menjaga bumi siapa? Yang mendoakan kita siapa? Karena pintu surga yang sangat besar itu hanya bisa dibuka oleh doa anak yang soleh-solehah, bukan anak yang pintar. Dan saya berterima kasih Rotul Hikmah sekarang mengizinkan Kak Ajun, saya juga sebagai anaknya Umi ya, untuk punya tanggung jawab. Saya keliling kemana-mana, masa Umi minta izin Kak Ajun dampingi di sini di desa sendiri saya lahir, saya tidak bisa. Saya akhirnya berusaha, begitu saya pulang, saya izin untuk bisa mendampingi RH. Semoga RH bisa menjadi sekolah percontohan tidak hanya di Jombang tapi bisa sampai di nasional. Tepuk tangan untuk RH. Panjenengan ikhlas nama boten RH semakin baik. Saya setuju. Jenengan purun kalau ada acara parenting seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah mau. Lucu-lucunya nih jenengan jamnya mau gitu. Ayo kamu kita ke video berikutnya. Nanti yang ngajar itu bukan ustazah loh. Kalau sudah digital semuanya, siapa? Robot. Ada Kajun? Sudah ada Bapak. Di Cina sudah ada. Itu kan robot yang ngajar Bapak. Bos. Memang robot nggak bisa rewel ya, nggak bisa capek yang seperti saya tadi ceritakan tentang dulu saya sebagai guru TK. Tapi mohon maaf, robot secanggih apapun tidak punya hati. Mau secanggih apapun teknologi harus ada yang bagian nuturi. Sinten nih kok, guru. Guru itu sudah dipilih Allah bukan manusia untuk menjaga, menyampaikan ilmu. Kalau anak-anak kita tidak diberi ilmu dari kecil, naudzubillah summa naudzubillah. Mohon maaf sekarang banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Paham maksud Kak Ajun Bapak Ibu? Kemarin Indonesia diuji apa? Diuji lisan. Kalau petani marah Ibu di tengah sawah marah jengkel, gak ada yang berefek. Tapi nun sewu, kalau orang hebat terkenal marah dan menyinggung rakyat, ya kayak kemarin itu. Iya, itu adalah fenomena mulutmu harimaumu. Sampun. Tadi makanya Umi bilang, semoga jadi pejabat yang amanah gitu. Di Jakarta, tempat saya beraktivitas ya, banyak orang pintar, tapi belum tentu baik. Iya. Saya berharap panjenengan hari ini ridho nggih anak-anak didampingi sendiri. Siapa tahu mereka benar-benar menjadi orang yang bisa memuliakan jenengan suatu hari nanti. Bapak Ibu, saya tanya lagi, sayang sama anak-anak? Apakah liburan sama HP? Kok cuma sedikit yang bilang? Diusahakan tidak. Yang bilang, ya depan ini jujur sekali, diusahakan tidak gitu. Ya paling 10 kali kacun gitu. Mohon maaf, boleh dengan HP, tapi mohon tidak ditinggal ya. Temani, terus di timer, kasih alarm. Dia nanti kalau alarm bunyi sudah ya sayang ya. Adik main bola, adik main lompat-lompat. Lebih baik di rumah jadikan kelas kecil seperti yang Ustazah ajarkan di sekolah. Karena kan di sini tema
Kalau tema itu kan setiap kelas berbeda-beda aktivitas, di rumah jadi gitu. Bunda aku mau main dokteran di kamar boleh. Bunda aku jadi pilot di tempat tidur boleh. Bunda aku mau jadi koki di dapur boleh. Asalkan anak-anak bertanggung jawab, biarkan saja. Putri saya itu kalau ditinggal itu eksperimen segalanya. Saya kerasanya ya hari ini setelah dia tuntas bermain, dia sekarang juga tidak mencari bermain, tidak keluar rumah, dan memang sampai kelas 6 juga nggak mengenal uang, tidak mengenal uang. Efeknya apa? Pada saat di pondok, kalau minta transferan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Nggak pernah dia, ini, daddy ini, tidak pernah. Saya bersyukurnya adalah di saat anak mengerti, Masya Allah bahagianya orang tua. Tapi di saat anak tidak mengerti, kemudian kita digini-gini, Bapak Ibu, panjenengan punya anak yang pinter, tapi jenengan ditunjuk-tunjuk, koron apa mboten? Naudzubillah ya. Oke, next kamu ini bahasa hati loh Ibu. Bismillah, saya geser ke sini ya. Itu ada seorang ibu bicara sama adik kecil. Ini yang sekarang hilang bahasa ibu, kebanyakan bahasa HP. Makanya banyak speed delay gara-gara bahasa gini banyak yang hilang. Lihat, adik ini sampai ekspresinya itu dia ngerti. Ibunya juga berusaha mengerti. Sekarang saya jujur jenengan ngerti bahasa bayi? Nggak tahu ya, tapi kan berusaha ngerti. Oh iya, mau ya nak ya. Ada mau belajar ya. Oh iya. Padahal sebenarnya kan jenengan cuma di sini berusaha nuakan ya. Tapi berusaha untuk gimana anak ini respon. Apakah hanya ibu boten? Para daddy kita lihat hanya assalamualaikum ayahnya. Apa reaksinya? Assalamualaikum. Langsung seperti itu. Itu yang hilang ayah. Yang ada sekarang suara HP, bukan suara ayah. Saran Kak Ajun, walaupun Bapak cuap, ini kan ada 5 juta ayah yang rawuh ya. Semoga nanti parenting ayah ya Bu Muti, seperti sekolah ini kan ada parenting ayah. Oh iya kata Bunda, iya memang ayah itu harus belajar juga. Oh iya, saya menyampaikan pesan ibu ya Bapak ya. Jadi kalau ibu aja parenting nanti pulang, terus gitu, Pak tadi lo di sekolah nih. Hala yuwes dan itu curhatan ibu dari dulu kalau ke Kak Ajun gitu. Capek Kak Ajun, ingatkan bapak yang tidak mau gini gitu. Ya sudah ayo diajak, tidak mau Kak Ajun. Itu urusannya ibu, aku wes kerja ae wes, kerja ae. Loh. Rasulullah saja Bapak itu ngasuh anak. Jenengan baca hadisnya sahih. Rasulullah tidak pernah nyakiti cucunya. Rasulullah sangat sayang. Bukti bahwa dalam Islam kita diminta memuliakan anak. Kalau ibunya sedih, apakah anak tahu? Tahu ibu. Tahu. Jenengan sedih, anak tahu. Jadi jenengan walaupun tidak cerita, anak tahu. Diambilkan selimut, tahu kalau jenengan lagi susah, dia pengen menghibur, tahu. Anak-anak tahu. Anak-anak tahu. Kasihan mereka, izinkan mereka bahagia ya. Iya. Ibunya nggak boleh sedih, ibunya nggak boleh sedih. Ibunya tidak boleh sedih. Sampai dikasih hadiah kecil, biar ibunya senang bahagia. Oke, pos kamu nanti kalau terima rapot, kok ada catatan, tidak perlu harus adik duduk sini, dengarkan mama. Oh, kasihan. Sudah biar, tadi lo saya matur, saya ini di SMA 2 Jombang, ranking 26. Saya masih ingat fisika dan biologi merah ibu 5. Saya sampai akhirnya sama abah saya,
Wah, saya nggak boleh keluar rumah. Pokoknya kamu di rumah saja, belajar yang baik. Kakakmu bisa gini, adikmu. Apalagi adik saya matematika ujian 100. Wah, kakak saya nggak belajar pinter. Mbak itu situ, saya enggak. Jadi akhirnya saya tuh masya Allah hanya nangis saja dulu. Saya masih sekali. Saya akhir kelas 3 nilai saya baru bagus. Saya masih sekali. Saya ranking 8. Ranking 8 pun hanya saya 8 saya hanya 2, semua 99. Itu pun saya tidak bisa ranking 1 karena banyak anak pintar dia SMA 2 Jombang. Tapi mohon maaf, jujur saya muntah setiap hari. Muntah ibu. Muntah sama ibu saya itu nangis, saya dipeluk. Gak apa-apa, nah, gak apa-apa. Terus gak apa-apa ya, ayah pengen kamu pinter sayang. Ibu saya yang berusaha, ibu saya kan jualan di pasar sini dulu. Dan beliau itu berjuang untuk kami 6 ini bisa kuliah. Ya semuanya. Dan kami meyakinkan jenengan bahwa kekuatan seorang ibu itu luar biasa loh. Saya kalau mau ke negara manapun, saya nggak kemana-mana pasti pulang ke Jombang. Lutut saya sudah langsung bersimpul di depan ibu saya gini. Terus ibu saya tanya, oh tenang nah, kula badhe oh jenengan remen apa mboten? Itu hanya itu ibu, pertanyaan ibu saya, remen apa mboten? Remen ibu. Terus saya dikecup kening saya, ini sudah harus didoakan. Ternyata itu yang bikin kita semua aneh tuh rasanya kayak kalau sudah diridhoi ibu, masya Allah rasanya kayak punya kekuatan yang padahal sewu. Kondisi saya masih sakit tuh saya juga mesti minta anak saya, kamu antar ke Jombang dulu nak ketemu mama, antar ke Jombang dulu. Dengan saya pakai tongkat dulu kan saya di kursi roda ya. Dan ibu saya itu mesti ingin kening saya didoakan sehat ya nak ya. Terus kaki saya nih kalau maaf, saya pernah lumpuh, tidak bisa jalan. Kemudian saya ditidurkan di kamar ibu saya di rumah sini. Ibu saya nangis terus kaki saya diginikan. Ya Allah, anak saya kakinya jalan lagi ya Allah. Kaki itu kaku ibu, sebenarnya kuat. Tiba-tiba harus getar gini. Saya nangis. Ya Allah ibu kok bisa gerak kayak ini. Ya Allah alhamdulillah. Tuh ngurus beliau sampai nggak mau tidur. Sampai saya tertidur. Kaki anak saya ya Allah, kaki anak saya ya Allah bisa jalan ya Allah. Kasihan ya Allah, kasihan anak saya ya Allah gitu. Itu kaki saya harus gerak sendiri. Itu bukti doa ibu itu mukjizat. Jaginun sewu, semua ibu Rasulullah nyampaikan ibumu baru ayahmu karena mohon maaf ibu panjenengan 9 bulan bawa anak-anak jangan dimarahi saestu. Sekaya saya izin dulu guru-guru di sini saya tayangkan video ini. Sekarang para orang tua ayo kita belajar sama-sama. Ini kan video seorang anak yang lahir tapi mama ibunya kapundut ya. Apa yang dilakukan anak ini kita lihat sama-sama. Bapak lihat video ini dengan baik ya Bapak ya. Nangis, ditarik, nangis, gak perlu dijauhkan berkilo-kilo, berapa senti saja. Anak tidak mau jauh dari ibunya, nangis, nangis, ibu didekatkan, langsung terdiam. Mata beliau membuka lagi. Jenengan yang rawuh hari ini, yang masih nyakiti anak, jenengan punya hutang nyawa sama anak-anak. Jangan disakiti, jangan. Kita gak akan bisa masuk surga sendiri. Jangan ibu, jangan bapak, jangan. Rezeki kita itu kalau kita bisa membahagiakan siapapun, apalagi anak. Kita punya banyak masalah, tapi jangan membuat masalah. Diuji oleh Allah, tidak hanya kita, Nabi dan Rasul juga diuji. Ibu, saya tahu jenengan capek. Hari ini mungkin ada masalah berat, tapi anak tidak perlu harus ikut sedih. Setelah ini liburan, berikan pelukan. Anak-anak rindu detak jantung panjenengan. Jika anak marah, kajian peluk. Tidak usah nyampaikan, karena lisan kita adalah doa.
Ini video ya yang untuk mengingatkan kita semua. Saya bikin video ini akan jenengan ingat anak baru lahir tidak calistung bapak, memanggil bapak, ibu, mama, papa, ayah, bunda. Baiti jannati, baiti jannati. Saya bikin video ini sendiri bapak hanya untuk mengingatkan karena banyak kasus delay. Anak-anak berjuang loh bapak, manggil nama jenengan. Jangan diwakili HP. Dari kecil, apalagi yang ada di TPA di sini, saya bilang ke Bunda Uzi, di Uzi kalau saya manggil ya di Uzi, ibu-ibu mohon izin bahasa ibu, bahasa ibu, bahasa ibu. Ini loh. Terus anak-anak berjuang manggil nama jenengan. Kalau dia sudah bisa manggil nama jenengan, semua orang tua merayakan luar biasa. Tapi hari ini saya pernah melihat bapak ibu, ada orang tua dan sewu dipanggil anaknya, mama, kenapa kamu manggil? Sudah tahu mama sibuk. Astaga, kayak sakit hati sekali kalau ada yang manggil, apalagi kalau udah pegang HP. Tahu ini mama lagi apa? Astagfirullahaladzim. Kayak suara anak itu menyakitkan sekali. Kalau nanti sudah sewu seperti video ini. Seperti video ini kan waktu itu juga viral. Panjenengan mungkin juga melihat. Sudah selesai. Kalau sudah seperti video ini sudah selesai. Jenengan tidak bisa lagi membentak, mencubit, menunjuk-nunjuk, tidak bisa. Sudah dibayangkan bunda, manggil-manggil jenengan sudah tidak bisa menjawab lagi. Atau seperti video ini, monggo didengarkan dengan hatinya bapak. Semua anak kangen dengan jenengan. Semua anak kangen. Kalau hari ini ada ibu yang marah, kalau anak sudah tantrum, sudah kalau kamu nggak mau tak. Naudzubillah. Kalau jenengan sudah siap memang kalau terjadi, Allah kabulkan. Ingat, 3 doa mustajab bapak ibu. 1, jangan sakiti musafir kebaikan. Umi lagi ziarah, lagi syiar kemana, Umi pulang, minta doanya sama beliau. Yang kedua, jangan pernah kita, mohon maaf, meremehkan doa orang yang kita dolimi. Langit lapis 7 tidak bisa menolak saudara kita, siapapun ya. Kita bikin status, kita bikin semua orang biar bencinya. Hati-hati, doa orang terdolimi tidak bisa ditolak langit lapis 7. Yang terakhir, doa orang tua yang tidak baik itu akan dikabulkan oleh Allah. Mohon semarah apapun, mohon tidak berucap yang tidak baik. Ini mumpung liburan, saya mohon izin, monggo, ayo kita kembalikan. Boleh anak keren dengan HP, tapi tetap biru walidain, tetap memuliakan orang tua. Sempatkan jenguk nenek, ajari anak-anak kita yang masih usia golden age, wonder age, untuk merawat neneknya, ibu, bapak, biar bisa merawat jenengan. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni bapak. Uwais Al-Qarni itu bukan dai terkenal, tapi dimuliakan Allah, terkenal di penduduk langit, tidak terkenal di bumi. Karena apa bapak? Menggendong ibunya setiap hari yang lumpuh, pengen pergi haji, digendong dari kota Yaman sampai kota Mekah. Uwais sangat terkenal di penduduk langit. Waktu Uwais meninggal, ibu, orang desa berbondong-bondong, kan tidak begitu terkenal Uwais. Nyampe di sana sudah ada pakai baju putih-putih. Orang desa kaget, siapa orang-orang ini? Ayo kita segera mengkafani Uwais. Ternyata Uwais sudah dikafani. Oh, sudah dikafani. Ayo kita menggali lubang kuburnya. Ternyata sudah disiapkan. Pada saat diantarkan, banyak yang ikut orang pakai baju putih-putih. Setelah selesai pemakaman, semua pada membahas siapa kira-kira orang-orang pakai baju putih-putih. Akhirnya orang kampung di tempat Uwais tinggal
menyampaikan bisa jadi mereka adalah malaikat Allah karena kita tidak ada yang kenal wajahnya, tapi jumlahnya kok banyak sekali dengan baju yang sama. Hati-hati Bapak Ibu, di sekitar jenengan ada waliullah. Siapapun itu, jangan meremehkan tukang beca, pemulung atau siapapun, jangan. Saya pernah Bapak ditegur oleh Allah. Waktu saya haji itu kan hadiah dari kerajaan gitu. Saya kan juga tidak tahu, waktu diundang 10 hari sebelum berangkat baru dapat kabar. Sampai di sana, saya kan terus masih sakit, saya masih jalan juga nyeret, masih terengah karena saya jatuh. Sama budi saya, sudah berangkat aja, kamu dapat doa, dapat obat di sana. Sampai sana saya satu kamar dengan 4 orang, Prof Dimyati, Ustadz Anwar, saya dan Bapak dari Lombok. Beliau seorang kakek yang umurnya 70 tahun ke atas dan tidak bisa bahasa Indonesia, Ibu. Saya kaget, kok beliau bisa dapat undangan kerajaan ya, padahal kan nggak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana cara kerajaan mengundang beliau? Ternyata beliau, mohon maaf, tidak mengerti apapun. Sampai toilet training pun tidak mengerti. Akhirnya kami gantian, bertiga, jaga gantian. Suatu hari Syekh kerajaan tutup pintu jam 11 malam. Saya masih ingat sekali, jam 11 malam. Ditanya Ibu dengan bahasa Arab, siapa yang rawat kakek ini? Angkat tangan. Kita seperti anak TK, Ibu, angkat tangan. Padahal kan hanya kita bertiga. Siapa? Saya tanya lagi, angkat tangan. Terakhir, yakin? Angkat tangan lagi. Tidak ada yang lain. Terus yang Ustadz Anwar kan bisa bahasa, tidak ada, saya hanya kami bertiga yang kakek. Oke, besok jam 8 pagi silakan ada di lobi kerajaan. Kalian bertiga ikut kakek ini untuk melihat pembuatan kiswah. Pembuatan kiswah, Bapak, yang disulam dengan benang emas itu, saya melihat dengan mata sendiri. Kalian akan diajak ke Museum Al-Quran untuk pembuatan Al-Quran yang diwakafkan. Saya nangis, Pak. Kakek ini saya peluk, Ibu, saya ciumi. Kakek siapa? Kakek siapa? Pagi-pagi saya itu ngantri dengan beliau, semua jamaah nanya, Kak Aju mau kemana? Gak tahu aku. Disuruh saya ngantri di sini. Kok kita nggak diajak? Maaf ya, aku nggak tahu. Pulang dari pembuatan kiswah baru kita bisa cerita. Semuanya itu pada nangis mendekati kakek yang awalnya tidak peduli. Saya ingat surat Abasah, Rasulullah pun ditegur. Sejak saat itu sampai hari ini saya tidak mau meremehkan siapapun, karena Allah sudah mengingatkan saya langsung. Masya Allah, kalau saat itu Bapak kami semua meremehkan kakek, saya tidak akan pernah mungkin bisa sampai menyentuh kiswah yang lagi disulam, karena nggak semua orang bisa sampai di situ. Jadi termasuk hari ini di Women Parenting Rodatul Hikmah, tempat saya dulu ngaji dengan Umi. Ibu saya sudah kabur dunia, ibu saya sekarang kalau dijokin ke beliau. Tempat ini dimuliakan langit, buktinya apa, jenengan rawuh begitu ramai. Semoga jenengan istiqomah ya untuk menjaga anak-anak. Kalau mau marah sekuat tenaga. Gak kuat Kak Jun istighfar minum, gak kuat Kak Jun wudu Bapak Ibu, gak kuat Kak Jun sholat. Setelah tenang baru peluk anak, sudah bacakan sholawat, sudah. Jangan terucap kalimat yang tidak baik. Saya minta izin, waktu liburan, monggo seperti anak ini, ajari anak-anak merawat neneknya agar bisa merawat jenengan Bapak Ibu. Saya pada saat tidak bisa jalan, yang merawat Kak Musa dan anak-anak saya dimanapun. Bahagia sekali bisa dirawat anak-anak, walaupun bukan darah daging saya sendiri. Ajari anak-anak untuk merawat neneknya. Anak-anak masih kecil, gak akan mungkin bisa gendong jenengan, tidak akan mungkin. Tapi mohon maaf,
Suatu hari nanti jenengan pasti akan butuh anak-anak. Jenengan akan butuh anak-anak. Pus, saya minta waktu. Monggo semuanya berdiri, kita muhasabah diri. Nusawu, boleh berdiri semuanya dengan segala hormat. Mohon izin untuk tasnya diletakkan mawon Bapak Ibu. Oke. Diletakkan mawon. Saya minta waktu ya. Ayah bundanya tutup mata Bapak Ibu. Saya minta waktu tutup mata. Bayangkan anak-anak. Jika jenengan masih bisa membayangkan anak-anak, bersyukur. Bersyukur. Jenengan akan bersamanya dunia akhirat. Sekarang saya tanya, kalau jenengan sayang ngangguk yang kuat, jenengan sayang sama anak-anak, ngangguk yang kuat Bapak Ibu. Jenengan mau masuk surga karena anak-anak. Jenengan ikhlas mengasuh anak-anak. Monggo baca istighfar yang kuat dalam hati. Baca istighfar yang kuat dalam hati, biar hati kita lembut seperti Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah untuk kami Bapak Ibu. Kami gak minta apa-apa. Sebelum kamar anak-anak kosong selamanya, panjenengan tidak perlu lagi mengantar ke sekolah. Karena kita sakiti, Allah minta anak ini biar dirawat sama malaikat Allah saja. Kita tidak sanggup. Kita hanya menyakiti terus dan terus. Jika memang sudah dia sanggup Bapak Ibu, biarlah sama malaikat saja. Senang ya mendengarkan anak menangis seperti ini. Jika jenengan menangis, itu air mata ibu kandung jenengan Bapak Ibu. Jika jenengan tidak bisa menangis, berarti jenengan tidak sayang dengan beliau. Semakin anak menangis, semakin ingin jenengan peluk, jangan malah dibentak. Istighfar Bapak Ibu. Ya Allah, ada air mata yang menetes di tempat anak kami sekolah. Ya Allah, ada air mata ayah bunda kami menetes di tempat kami belajar sholat sama buku. Tidak membentak anak-anak, tidak menyakiti hati. Temani makannya, temani sholatnya, temani tidurnya. Peluk Bapak Ibu malam ini. Jangan sampai jadi pelukan terakhir. Jenengan belum sempat minta maaf. Jangan pernah berharap bisa nasihati anak ini. Kalau jenengan berdoa untuk anak tidak sanggup dengan air mata, jangan pernah berharap bisa menasihati anak Bapak Ibu yang hari ini masih suka buat anak menangis. Anak jadi sedih, jadi takut sama jenengan. Hati-hati, jenengan akan dibuat menangis lebih lama oleh Allah. Jangan sakiti anak-anak, karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Biarkan air mata itu bersaksi. Terima kasih ya Allah, banyak air mata yang menetes. Jika itu ditampung, kata Rasulullah, air mata orang soleh bisa memadamkan api neraka. Air matanya orang soleh menetes bisa memadamkan api neraka. Di saat ada air mata yang menetes, panjenengan istighfar. Siapa tahu bersaksi, air mata ini bersaksi pernah menetes di wajah kita, dan kita bisa masuk ke surganya Allah.
Kami rindu ibu yang baik, ya Allah. Kami rindu ayah yang baik. Waktu kami kecil kami sangat disayang. Kami sangat saya tahu, ya Allah, dari cerita semua orang, ibu saya sangat sayang walau kakinya bengkak menggendong kami. Tapi hari kami sudah besar, selalu ada yang salah. Ingat Bapak Ibu, di saat jenengan membentak, anak-anak kami miliaran sel otaknya hangus. Anak kami tidak bisa belajar dengan baik, bukan karena tidak bisa, tapi miliaran sel otaknya hangus. Jangan beri kami HP seterusnya, beri kami pelukan, pegangan tangan, sentuhan, bahasa hati, suara ayah bunda. Detak jantung itu masih terasa. Silakan berdoa yang sungguh-sungguh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan duduk semuanya. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tua hamba. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tua hamba. Kasihilah, sayangilah sebagaimana mereka sayang padaku. Kasihilah, sayangilah sebagaimana mereka sayang padaku. Terima kasih ayah bunda. Wahai malaikat tidak bersayap, izinkan anak-anak sebagai anugerah terindah dalam hidup kita untuk bahagia. Jika jenengan membahagiakan anak akan berjuang membahagiakan panjenengan. Bapak Ibu, saya mohon izin. Saya tadi udah matur ke Umi, nunggu disuci oleh tim Bu Muti dan program. Saya semester 2 mohon izin ketemu anak-anak, saya ke kelas melihat kondisi anak. Apa diizinkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya ingin tahu anak-anak baik-baik saja nopo mboten. Kalau nanti misalnya kok temuan saya ada anak eye contact mungkin sedikit tremor yang tidak diketahui oleh orang tua, dan saya ada anak yang anxiety disorder gitu ya. Saya mohon maaf karena saya sekarang mendampingi anak langit Bapak Ibu. Anak langit itu anak kebutuhan khusus. Jadi saya itu selalu sekarang itu harus di sini berusaha siaga. Kalau anak sudah ngeluh mual, pusing, saya tidak mau lagi meremehkan sekarang. Karena saya sudah pernah dikeluhkan anak mahasiswa, dia 12 malam ketuk pintu saya di pondok. Ustadz, jam 12 malam ngetuk pintu, ada apa anak ini? Pasti penting. Saya buka pintu, dia ngeluh pusing Ustadz, hanya gitu. Kemudian dia cerita, ibu, aku disuruh pulang sama ibu, disuruh kerja. Padahal anak ini mau jadi ustadz di sana karena kitabnya bagus. Terus kamu gimana nak? Aku nggak pernah bentak ibu, nggak pernah melawan ibu, jadi aku izin ustadz aku pulang. Oh ya sudah, kalau itu yang terbaik, biar ibu senang. Pulanglah anak ini ibu. 3 bulan berikutnya saya dapat kabar anak ini ada di tempat terapi sudah stroke.
tangannya gini, bibirnya saya dipeluk, dia gak bisa ngomong sudah. Ustaz pulang gitu, Ustaz pulang. Iya nak, iya pulang. Saya ketemu orang tuanya, saya salah, nyampaikan itu ke saya. Ibunya bilang, saya yang salah Ustaz Ajun, saya maksa dia kerja. Dia hanya diam, saya kira ya diam hanya biasa. Ternyata dia diam sambil membaca doa-doa yang ternyata itu doa yang bukan seharusnya dibaca. Akhirnya anak ini nesawu seperti anak yang depresi dan kena stroke. Dan ibunya hampir dengan kabelnya magic jar. Anak sekarang kalau marah, Masya Allah. Di Malang kemarin, anak 14 tahun ibu, diingatkan ibunya belajar, dia marah, satu rumah ibu. Bapak, satu rumah Bapak, di Malang sudah terjadi Bapak. Maaf, kalau marah mohon tidak sampai bikin anak semakin ingin membalas dengan marah. Anak sekarang beda. Sayyidina Ali bilang, didilah anak sesuai dengan zamannya. Kalau saya dulu abah saya, langsung ambil Quran. Sekarang tidak bisa. Saya dikunci, saya masih bahagia karena saya sangat percaya abah sayang sama aku, makanya aku nggak boleh main biar aku pinter. Waktu itu saya masih mikir gitu. Anak sekarang tidak bisa Bapak Ibu, sudah jauh beda. Berilah kasih sayang seperti tadi singa dipeluk dengan kasih sayang, dia mengerti. Sekian dari Kak Ajun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya.